Jadi matutu raja nami di son rodo hami di pergelengonmu di matutu di nalaho memuka laut tadi bagasan sadario di son adong hubungan hami di ma ditudu-tudu di sipanganon nama saudara di mana tersongon pamuhai di ulauta di bagasan sadario asang jet matutu buhajak kanauli buhajak kanadingga di nama muka saat rodi itu nama ujungi asa songon hata nina tua-tua do horon nami asa titte mana tino panggolang-golang pangarahutna ulutung songonop kerajaan mina buat terpatu pahami tuhat tadi bata mana manggohi pas-pas Katerina sinang huda lohami juhuk namar saudara sarupa dohot hatami amang boru guarama si buha-buhai ina masakat anak kota mabuhay rumah tangga mulai sadarion songon hatanai ma pangalahona buhan dinauli doh akan adengkan waktu akatikinan di son huwa kami dek kena mok dek ke sitiu dalam tamar tangiang tu debata molo tung songonope hu pasahatam asa sititi si hoppa golang-golang pangarahuna songonope natu panuai debatama manggohi pasu-pasuna botima masih jalan mana kemda ngoroda temeda udah ali kalau mangkis tuh di Indonesia Baru tamen ang perjun.
Damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang melampaui akal dan pikiran manusia, kiranya menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dasar firman Tuhan dalam rancang bangun keluarga Aris Richard Lumbanggaul dan Olivia Nanda Kutasoi diambil dari Yohanes 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Shalom. Ora Sparita Salut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada yang baru, pasti ada yang lama. Itu menjadi realita kehidupan. Kalau ada yang baru, pasti ada yang lama. Ya Aris, ya kan? Kalau ada yang baru, ada yang lama. Ya kan demikian? Kalau ada yang baru, ada yang lama. Maka yang lama harus dilupakan, tinggalkan. Maka yang dipertahankan adalah yang baru. Itulah kehidupan kita. Jangan sampai membuat dosa dalam kehidupan kita. Itu adalah panggilan yang pertama, secara khusus buat Aris dan Olivia. Sekali lagi, yang baru dan yang lama itu menjadi perbedaan yang sangat signifikan yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan. Sekali lagi itu akan menjadi sejarah kehidupan. Termasuk itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada baju yang lama, ada baju yang baru. Ada dinas baru, ada dinas lama. Meskipun ada yang harus pakai bintik-bintik, ada yang tidak pakai bintik-bintik. Semuanya itu ada dalam kehidupan kita. Ada model baru, ada model lama. Ada makeup baru, ada makeup lama. Ada tas baru, ada tas lama. Selalu itu ada. Oleh karena itu, karena kita diperhadapkan dengan realita yang tidak bisa disingkirkan, dihilangkan dalam kehidupan kita, maka Tuhan memanggil kita dengan bijaksana, termasuk dalam menghidupi kasih yang baru yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita, orang yang percaya kepada-Nya. Tentu ada kasih yang lama. Apa itu kasih yang lama? Kasih yang lama itu Bapak Ibu, mau Kristen, mau Buddha, mau tidak beragama, yang pasti seorang orang tua pasti mengasihi anaknya. Mau orang Batak, mau orang Cina, mau bule, mau apapun itu. Secara umum kita bicara Bapak Ibu, maka tak perlu diajari seorang ayah mengasihi anaknya. Ada hal yang biasa ketika orang berbuat baik kepada kita, ketika orang lain membantu kita melakukan yang baik kepada kita, maka kita mengasihi dia. Sekali lagi Bapak Ibu, mau kenal Kristus, mau tidak kenal Kristus, mau Buddha, mau Hindu, mau Islam, semua melakukan itu. Sekali lagi, tanpa beragama pun, kalau orang sudah melakukan yang baik kepadanya, pasti dia melakukan yang baik membalas kebaikan. Lebih ekstrim lagi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita,
jangankan sesama manusia, kepada binatang pun kalau kita perlakukan dengan baik, sekali lagi, kepada binatang pun kalau kita perlakukan dengan baik, maka binatang itu akan baik kepada kita. Satu pengalaman kami ketika kami di Queensland di Australia, kami tinggal di hutan, ada camping di sana. Jam 8 malam ada seekor kanguru yang datang ke kamar kami, depan kamar kami. Kita terkejut, kita takut. Ini peliharaan siapa? Kanguru siapa? Nah, ternyata tidak ada yang pemiliknya, tidak ada yang memelihara. Hanya saja semua kanguru yang ada di situ, di tempat itu adalah binatang liar. Tetapi asal ada pengunjung tamu datang ke sana, maka kanguru liar yang lama itu harus ditinggalkan dengan kasih yang sempurna yang telah diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang mengikut, yang mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka jika ada orang yang tidak mau hidup dengan kasih yang baru itu, tapi mengaku dengan bibirnya pengikut Yesus itu, nonsen, omong kosong. Kalau ada masih membalaskan kesalahan dengan kesalahan, mengungkit masa lalu, atas kesalahan itu sekali lagi saya mengatakan itu bukanlah pengikut Yesus. Dia masih hidup di dalam kasih yang lama, tidak hidup dalam kasih yang lama. Tidak ada pilihan, tidak ada tawar-menawar. Yesus telah memberikan perintah baru. Aku telah memberikan perintah baru kepadamu, itu supaya kamu saling mengasihi sama dengan aku yang telah mengasihi kamu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia mati duluan untuk kita. Dia berkorban duluan untuk kita. Dia disalibkan, darahnya tercurah untuk kita. Tidak ada uang yang harus kita bayar. Dan si suri-suri akan kena nama belum di Kristus. Tetapi murni sebagai pengikut Kristus adalah meneladani Kristus dan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Maka orang Kristen yang hidup dalam Kristus tidak akan pernah saling menuntut, tetapi akan berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Orang yang hidup dalam Kristus itu, dalam kasih yang baru itu, tidak melihat kekurangan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, atau mengungkit-ungkit masa lalu orang lain. Tapi dia akan mulai dengan hidup yang baru, perintah yang baru, hidup yang baru, lembaran yang baru dalam kehidupannya, termasuk keluarga yang baru. Maka butuh pengorbanan Aris dan juga Olivia. Dan itu kasih Yesus. Tidak ada yang sempurna. Mungkin kita melihat maunya begini, maunya begitu. Iko sono maniang. Iko sono menyampaikan dari sini kami. Langsungnya dari boleh apa? Bulan itu. Mulai itu nama masa susah mah sabutna. Alai kalau ada go na rohana masa susah di bagasan orang Yesus yang baru. Kalau kami paksauran ini baru harus keluarga yang baru kamu Aris dan Olivia adalah keluarga yang baru. Dan keluarga kalian bukanlah hanya kalian berdua. Ada keluarga besar, marga besar antara Rasoi dan juga Bulbengkau yang disatukan menjadi keluarga yang baru. Partinadaan dari baru, tonton dari baru, hutan dari baru, parokawan dari baru, sulit baru. Mentamuma kamakinan molong-molong dari baru dipakai amu pangi hotel seluruh baru maturus molong niroha baru maturus pakai demokmuna totem majuga salas niroha molong-molong dari baru menjadi istri pakai alai molong-molong
Ayo jangan memaksakan, jangan saling menuntut dalam kehidupan. Dan itu menjadi kabar sukacita bagi kita. Lumui bagi yang muslim keluarga besar, bakal kita sah. Juga luar biasa dan juga bagus. Maka Tuhan akan menjamin kedamaian, harmonisasi dalam kehidupan kalian dalam menjalani rumah tangga yang baru itu. Ketika kalian mengikat persekutuan rumah tangga yang baru itu dengan kasih yang baru, yang telah diberikan oleh Yesus, yang telah Yesus menjadi teladan. Jadi bukan hanya omongan, bukan hanya bicara, tapi ada teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Ketika itu kalian sematkan hidupkan dalam kehidupan kalian, Yesus kan menjamin bahwa kalian akan hidup penuh bahagia dan langgeng sampai maut memisahkan. Dan itulah harapan kita. Dan inilah yang menjadi dasar fondasi pernikahan kalian, mulai dari melangkah bersama dalam keluarga yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Kami sangat bersyukur Tuhan buat firman yang telah Engkau perbolehkan untuk kami nikmati, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menanamkan dalam hati dan pikiran kami, menjelitkan mata rohani kami Tuhan, bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kami tidak bisa berjalan dalam terang-Mu. Tetapi lewat terang kami tidak akan tersandung oleh karena keiblisan, karena sikap kedagingan kami Tuhan, atau karena saling menuntut dalam kehidupan kami. Tetapi lewat sinar kasih-Mu, yang mana kami harus menjadi teladan, meniru Engkau Tuhan yang telah menjadi teladan kami, supaya kami lebih dahulu berkorban kepada orang lain, kepada sesama kami, supaya kami tidak hanya menuntut kebaikan, kasih yang diperbuat orang lain kepada kami, tetapi Engkau telah mengajarkan pada saat ini kasih yang baru itu, di mana kami harus lebih dahulu melakukan berkorban, melakukan kasih kepada sesama kami. Bapa di surga, kuatkan kami dalam Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu melakukan. Dalam nama Yesus dan berdoa. Amin.
Kau sebut namaku di dalam segala namaku di hatimu. Dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Oh Nabi, orang tuamu adalah cukup di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku, maafkanmu dalam doaku bersatu. Tetes air matamu yang kau tahu itu berbahagia. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan malu. Saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan kami sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melaksanakannya seperti cara perkawinan orang kafir. Oleh karena itu dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, dibangunlah seorang perempuan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Beginilah firman Tuhan kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hormatilah dia sebagai teman pewaris kehidupan yang tetap. Beginilah firman Tuhan kepada istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istrinya sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku yang seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun, saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi terutama kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah pengikat yang paling sempurna.
Dan bila damai daripada Allah menguasai dirimu dan segala sesuatu yang tampak pada perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hatimu dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan para Kristen. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara pengantin laki-laki Aris Rizal Lumbangkau, bersediakah saudara di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Olivia Nanda Utasoy menjadi istrimu? Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu untuk melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah engkau untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan memisahkan kamu kelak? Apabila engkau telah menerima semuanya itu dengan tulus dan ikhlas, jawablah, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Selanjutnya saya bertanya kepada pengantin perempuan Olivia Nanda Utasoy, bersediakah engkau di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa engkau menghendaki Aris Rizal Lumbangkau ini menjadi suamimu? Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu untuk melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah engkau untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan memisahkan kalian kelak? Apabila engkau telah menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, jawablah, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Kedua mempelai saya adalah adalah hamba Allah yang menyampaikan kematian Kristus di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Kudus saya menyatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Olivia Nanda Utasoy, saya menerima engkau sebagai istriku. Saya akan mengasihi engkau dengan setia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya bertekad untuk hidup kudus bersamamu sesuai Injil Yesus Kristus, dan saya tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan memberkati hidup kepada kita. Gunakanlah cincin ini pada jari manis dengan pasangan. Olivia Nanda, aku menerima engkau sebagai istriku, dan dengan cincin ini
bukti bahwa tanggungan cinta kasih kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau yang telah memberkati pernikahan ini dan mereka Kau panggil memulai satu keluarga sesuai dengan perintah-Mu dengan ikhlas. Mereka berdua telah menyanyikan bahwa mereka akan satu dalam hati, pikiran, kasih dan kekuatan selama hidup mereka. Maka mereka mengasihi dan dalam sejahtera ini dalam diri mereka, supaya mereka tetap satu baik dalam sukacita maupun dalam kesusahan. Karena berkat pernikahan yang telah Kau berikan itu tetap kekal bagi mereka sampai selama-lamanya, agar mereka tidak bercerai kecuali karena kematian. Dan Tuli dan Kudus dalam mereka dengan kuasa Kudus-Mu, supaya mereka tetap yakin dan percaya kepada-Mu. Dan sejak awal pernikahan ini sampai hari hidup mereka, dengar dan kabulkanlah doa permohonan kami ini. Ya Allah Bapa, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Kor Sion. Hari
Buat Aris, saya mewakili Majelis Para Halalu dan seluruh jemaat AKI yang mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Doa dan amal kami kiranya keluarga kalian berdua menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Di sini gereja menyampaikan cenderamata berupa Alkitab dan hidup jemaat. Jangan dilihat dari nilainya, tapi jadikanlah firman Tuhan menjadi landasan dan fondasi untuk membina keluarga kalian berdua. Sekali lagi, selamat berbahagia. Tuhan memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan atas perkenannya Dia memberikan berkat bagi keluarga yang baru ini dan kebaktian berperkatan ini dalam berjalan dengan baik. Untuk itu kedua mempelai keluarga dan jemaat sekalian, kami ajak untuk memberikan persembahan syukur sebagai tanda ucapan syukur kita. Mari kita renungkan firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah karena Engkau sumber segala berkat dan karunia. Kami telah mengumpulkan persembahan ini karena kami tahu bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan ini menjadi ucapan syukur kami dan persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya sesuai kehendak-Mu. Bimbinglah kami melalui Roh-Mu agar kami semakin tahu mempersembahkan persembahan kepada-Mu. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kepada Tuhan, dan pulanglah dalam damai sejahtera, serta terimalah berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya.